Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 yaitu ada Nafla Rania, Dina Nurhandayani, dan Muslihah. Kami dari reguler 1 semester 6, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini kami akan membahas bab 15 tentang aplikasi manajemen kualitas dalam pelaksanaan proyek yang kami rangkum dari buku manajemen proyek dengan penulis Dr. Andes Haji A. Hamdan Dimyati MSI dan Kadan Nurjaman SE MM. Dan dosen pengampu kita yaitu Ibu Sri Wulandari MBA. Semoga bermanfaat. Cikidot. Total Quality Management atau TQM. TQM adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Jadi, TQM ini adalah suatu perbaikan dalam sebuah organisasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu hasil dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada karakteristik TQM. Karakteristik TQM yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Karakteristik yang kedua yaitu berorientasi pada kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pelanggan internal dan eksternal menentukan kualitas. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang sudah ditentukan mereka. Karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Karakteristik yang selanjutnya yaitu komitmen jangka panjang. TQM merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu, dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. Karakteristik yang selanjutnya yaitu kerjasama tim. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina dengan baik. Baik antara karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Karakteristik yang selanjutnya yaitu menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkannya dapat semakin meningkat. Karakteristik yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus belajar. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Yang selanjutnya yaitu penerapan kebebasan yang terkendali. Dalam TQM, keterlibatan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang dibuat. Yang selanjutnya yaitu memiliki kesatuan tujuan. Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Dan karakteristik yang terakhir yaitu melibatkan dan memberdayakan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kemungkinan yang dihasilkan untuk keputusan yang baik, rencana yang baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena juga mencakup pandangan
dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja, serta meningkatkan rasa tanggung jawab atas keputusan yang melibatkan orang-orang yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian mutu kualitas ISO 9000. Nah, mutu kualitas dalam kerangka ISO 9000 adalah ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Nah, terus manajemen kualitas proyek. Bagian ini difokuskan pada proses manajemen proyek. Ada dua model, yaitu teknik yang telah sukses digabungkan dan ditetapkan dalam pelatihan konsultan konstruksi dalam meningkatkan kinerja proses dari manajemen proyek, yaitu continuous quality model dan proses quality management model. Selanjutnya, penggunaan kualitas dalam proyek konstruksi. Ada 6 ruang lingkup dari pekerjaan proyek untuk menguji dan memeriksa kualitas. Yang pertama, kualitas penerangan dan keputusan dari klien. Dan yang kedua, kualitas proses desain. Dan yang ketiga, kualitas material dan komponen. Dan yang keempat, manajemen proyek sebagai rata-rata dari peningkatan kualitas proyek. Selanjutnya, sistem manajemen kualitas. Sistem sendiri adalah himpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Sistem manajemen kualitas berdasarkan ISO 9000, nah yang perlu kita ketahui ya teman-teman, merupakan standar manajemen mutu, bukan standar produk. Sehingga perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat ISO 9000 tidak dapat menduplikasi atau mengiklankan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional. Nah, di sini ada syarat penggunaan dalam kualitas manajemen. Yang pertama, inspeksi. Yang kedua, quality control. Yang ketiga, quality assurance. Yang kita akan bahas pertama, inspeksi. Inspeksi adalah alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi telah dicapai. Dan yang kedua, quality control adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Yang ketiga, quality assurance adalah seluruh tindakan yang sistematis dan terencana yang diperlukan agar terjadi kepastian dan kepercayaan terhadap mutu produk atau jasa yang diberikan. Kasih total quality management. Yang pertama ada penerapan 5 pilar TQM dalam organisasi. 5 pilar ini, yang pertama ada produk, yang kedua ada proses, yang ketiga ada organisasi, selanjutnya kepemimpinan, dan yang terakhir, yang kelima ini ada komitmen. Dan aplikasi total quality management yang kedua ini ada penerapan terhadap sistem. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.